Perkenalkan, nama saya Alisman Masyanti. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Di sini saya sudah menyiapkan video pembelajaran. Silakan kalian simak videonya dengan baik, kemudian kalian catat lalu pahami dengan baik materinya. Oke, silakan kalian simak videonya. Oke, kita mulai pembelajarannya. Untuk bab pertama yaitu kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Untuk yang pertama kita akan membahas bilangan berpangkat. Bentuk dari bilangan berpangkat memiliki syarat jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A dapat kita tulis menjadi A pangkat N. Ini dibaca A pangkat N. Didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A kali A sebanyak N. N-nya itu sebanyak pangkatnya. Ini kan. Jadi A pangkat N itu sama dengan perkalian A sebanyak N. Seperti itu untuk bilangan berpangkat. Ya, kita lihat langsung contohnya saja ya. Untuk contohnya yaitu 4 pangkat 3. Di sini 4 pangkat 3. Maka kita akan buat perkalian 4 sebanyak 3 gitu. Jadi 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3. Ya kan? Lalu untuk hasilnya tinggal kita kalikan seperti biasa. 4 dikali 4 16, 16 dikali 4 64 gitu. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu 2 pangkat 4, berarti kita buat perkalian 2 sebanyak pangkatnya berapa? 4, berarti kita buat perkalian 2 sebanyak 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Lalu untuk hasilnya itu kita tinggal kalikan seperti biasa. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Seperti itu. Nah, untuk bilangan eksponen memiliki banyak sifat. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ini banyak. Saat SMP mungkin kalian pernah belajar bilangan berpangkat. Nah, tidak jauh beda dengan SMP. Kita akan membahasnya sifat-sifat eksponen. Untuk eksponen yang pertama sifatnya perkalian eksponen. Sama untuk syaratnya untuk A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif. Perkalian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi untuk perkalian ini, perkalian eksponen ini, pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Syaratnya apa nih? A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 gitu. Mari kita buktikan. Untuk bilangan A pangkat M, kita kalikan dengan A pangkat N. Nah, untuk A pangkat M, kita jabarkan. A pangkat M sama dengan perkalian A sebanyak M. Jadi A kali A kali A kali A sebanyak pangkatnya tadi berapa? M. Lalu kita kali dengan bilangan A pangkat N. Berarti A pangkat N itu apa? Perkalian A sebanyak N dikali A kali A kali A sebanyak N gitu. Lalu kita satukan karena di sini itu sama-sama perkalian ya. Untuk A pangkat N itu A pangkat M itu kan perkalian A sebanyak M. Sedangkan untuk A pangkat N itu perkalian A sebanyak N. Hanya jumlahnya, hanya banyaknya saja yang berbeda.
atau hanya pangkatnya saja yang berbeda. Di sini kita punya A pangkat M, ini A pangkat M yang dikalikan dengan A pangkat N. Nah, jadi perkalian A di sini jumlahnya pun akan semakin banyak, yang tadinya hanya sebanyak M lalu dikalikan dengan yang sebanyak N, maka hasilnya pun akan sama dengan sebanyak M ditambah N gitu. Jadi hasil dari A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, jadi jika ada soal untuk perkalian eksponen A pangkat M dikali A pangkat N, jika bilangannya sama-sama A, maka langsung kita jumlahkan saja pangkatnya, seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Untuk contoh, ada 5 pangkat 2 di sini dikali 5 pangkat 3. Yang pertama 5 pangkat 2 sebanyak 2 limanya, 1, 2. Terus yang kedua, bilangan kedua itu 5 pangkat 3. Sini 5 pangkat 3, jadi 5-nya ada 3. 1, 2, 3. Maka jumlah 5, berarti 5-nya jadi tadinya 2 ditambahkan 3. Jadi 5 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 5. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya yaitu 6. Di sini ada 6. 6 jika tidak dituliskan pangkatnya maka sama dengan pangkat 1. Oke, di sini itu sama dengan pangkat 1. Jadi kalau pangkat 1 itu tidak perlu dituliskan angkanya. Jadi kalau dia hanya bilangannya saja tidak ada pangkatnya, itu sama dengan pangkat 1. Oke. Dan untuk 6 ini dikalikan dengan 6 pangkat 7. Kita tulis 6 di sini kan ya. Lalu untuk bilangan kedua yaitu 6 pangkat 7, maka kita jabarkan 6 ini sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jumlah 6-nya itu pun ada 1 ditambah 7. Jadi perkalian 6-nya itu sebanyak 1 ditambah 7 sama dengan 6 pangkat 8. Seperti itu. Oke, untuk sifat pertama mungkin mudah dimengerti. Jika masih bingung bisa diulang kembali penjelasannya, atau jika sudah diulang tapi masih bingung bisa tanyakan. Oke. Untuk sifat kedua yaitu pembagian eksponen. Syaratnya masih sama dengan seperti sebelumnya. A-nya itu bilangan real, M dan N bilangan bulat positif. Namun di sini untuk pembagian itu syaratnya M itu harus lebih besar dari N. M itu siapa dan N itu siapa? Kita lihat di bentuknya. Di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, di sini M-nya itu merupakan pangkat dari pembilang. Di sini N-nya itu sebagai pangkat dari penyebut. Jadi yang di atas itu harus lebih besar daripada pangkat yang di bawah. Seperti itu. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Maka hasilnya jadi A pangkat M dikurangi N. Jadi untuk perkalian itu ditambah, untuk pembagian itu dikurangi. Jadi A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Lalu untuk contohnya, kita langsung ke contoh saja agar lebih mudah. Contohnya, A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 sama dengan, kita jabarkan yang atas, A pangkat 4 berarti A
perkalian A sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu untuk yang di bawah, bilangan pembaginya A pangkat 2. A-nya sebanyak 2. Jadi A dikali A. Lalu untuk pembagian seperti biasa bisa kita coret. Kita hilangkan yang di bawah. Yang di bawah itu ada 2A. Maka kita coret 2 di bawah, lalu kita coret 2 di atas. A. Lalu bersisa 2A. Jadi hasilnya sama dengan A dikali A. A dikali A itu sama dengan A pangkat 2 karena perkalian A sebanyak 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 hasilnya sama dengan A pangkat 4 dikurangi 2. Jadi hasil pengurangan dari pangkatnya. Hasilnya sama dengan A pangkat 2. Mari kita lihat contoh lainnya. Di sini ada 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7. Sebanyak pangkatnya ya. Dibagi 3 pangkat 3. 3 sebanyak pangkatnya berapa tadi? 3. Lalu kita coret. Kita hilangkan angka yang di bawah atau pembaginya karena kita akan membagi angka yang di bawah. Di sini 3-nya ada sebanyak 3, maka kita hilangkan 3 sebanyak 3 di atas. Ya. Maka bersisa 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya 3 perkalian 3 sebanyak 4 atau 3 pangkat 4. Atau kita dapat langsung mengerjakan 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 7 dikurangi 3. Jadi pangkatnya langsung kita kurangi. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 4. Sama kan hasilnya yang di sini sama yang di sini. Jadi kita dapat langsung mengerjakan menggunakan rumus sifat yang tadi. Jika perkalian maka kita tambahkan, kita jumlahkan pangkatnya. Namun jika pembagian kita kurangi atau kita gunakan pengurangan untuk pangkatnya. Oke. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu perpangkatan eksponen. Nah, ada bilangan pangkat kemudian dipangkatkan kembali gitu. Jadi untuk A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif. Di sini terdapat A pangkat M yang dipangkatkan dengan N. Hasilnya sama dengan A pangkat M dikali N. Kenapa bisa jadi perkalian gitu? Kita lihat pembuktiannya. Di sini kita lihat bahwa ada A pangkat M yang dipangkatkan N, maka kita jabarkan terlebih dahulu, ya kan? Kita jabarkan terlebih dahulu A pangkat M sebanyak apa ini pangkatnya? N. Kita jabarkan sebanyak N kali untuk A pangkat M-nya. Kemudian karena di sini masih ada bilangan pangkat, maka kita jabarkan kembali untuk A pangkat M. A pangkat M, A sebanyak M kali. Maka di sini ada sebanyak M kali, kemudian sebanyak N kali. Maka tadinya dikalikan terus dikalikan kembali. Nah, maka untuk hasilnya pun pangkatnya itu tadinya A pangkat M, maka kita kalikan dengan dipangkatkannya itu berapa pangkatnya? N. Jadi untuk A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi untuk perpangkatan eksponen ini, jika A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya itu perkalian dari pangkatnya gitu. Jadi kalau dipangkatkan lagi itu maka pangkatnya itu dikalikan. Kita langsung ke contoh. Nah, di sini ada 2 pangkat 3 yang dipangkatkan 4, maka kita jabarkan
2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sebanyak 4 kali atau sebanyak n-nya, ya kan? Ini. Lalu di sini kan masih ada bilangan pangkat 2 pangkat 3. Lalu kita jabarkan kembali 2 pangkat 3-nya. 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Lalu kita buat 2 pangkat 3-nya itu sebanyak 4 kali. Maka kita hitung 2-nya itu jadi berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 itu sama dengan 3 dikali 4. Jadi 3-nya itu ada sebanyak 4 gitu. Jadi makanya kenapa jadi 2 pangkat 3 kali 4. Hasilnya 2 pangkat 12. Jadi untuk bilangan yang dipangkatkan, maka hasilnya itu sama dengan pangkatnya. Kita kalikan dengan yang pangkatnya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4. Nah, itu untuk sifat yang ketiga. Gimana? Ngerti atau masih bingung? Oke, kita lanjutkan saja ya untuk sifat yang keempat. Sifat yang keempat yaitu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih. Bilangan untuk A dan B bilangan real. Di sini ada 2 bilangan ya. Lalu M itu bilangan bulat positif. Perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini itu ada perkalian A kali B yang dipangkatkan dengan M. Maka hasilnya itu akan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Gitu. Nah, kita coba buktikan. Nah, di sini ada A kali B yang dipangkatkan M sama dengan A kali B, ini masih satu perangkat ya, satu angka. Kita anggapnya sebanyak M gitu, karena ini yang dipangkatkannya itu sama A kali B. Jadi A kali B kali A kali B kali A kali B sebanyak M, sebanyak pangkatnya. Nah, lalu kita pisahkan yang A dengan A, ini kan A dengan A, B dengan B gitu. Tapi kan jumlahnya tetap sama. A-nya tetap sebanyak M dan B-nya pun sebanyak M. Maka dapat kita temukan hasilnya yaitu A pangkat M dikali B pangkat M gitu. Jadi untuk perkalian A kali B yang dipangkatkan M, hasilnya itu akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M gitu. Kita lihat contohnya. Di sini ada contoh 3 dikali 5 dipangkatkan 2 sama dengan, berarti 3 kali 5-nya kita kalikan sebanyak berapa pangkatnya? 2. Jadi 3 kali 5 dikali 3 kali 5 sebanyak 2. Di sini ada 2 kan? Ini 1, ini 2 gitu. Lalu kita pisahkan 3 dengan 3, 5 dengan 5 gitu. Di sini angka 3, di sini angka bilangan 5. Di sini 3-nya tetap sebanyak 2 karena pangkatnya juga 2 kan. Jadi di sini 3 pangkat 2 dan 5-nya juga 5 pangkat 2. Lalu kita tinggal hitung hasilnya. Jadi 3 pangkat 2 itu 9, 5 pangkat 2 itu 25. Lalu kita temukan hasilnya dari 9 dikali 25 itu hasilnya 225. Nah, seperti itu. Jadi untuk perkalian untuk sifat yang keempat ini. Oke, sekian penjelasan materi kali ini. Kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk dicatat ya materinya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.